Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Brashan Auto Detailing Jakarta. Dan seperti biasa, kita selalu menampilkan konten tentang membersihkan mobil dan memproteksinya dengan premium nano ceramic coating. Kali ini korbannya adalah BMW X5. Terima kasih Pak Ian udah percayakan beberapa mobilnya, dan kemarin ada masukin mobil dari kakaknya juga. Terima kasih ya Pak, semoga bisnisnya makin menjamur, makin sukses dan sehat-sehat selalu. Dan kita kembali ke X5 ini. X5 ini adalah salah satu mobil yang saya bilang begitu saya naikin, saya nyalain engine-nya, wah, gua mimpi nih pengen punya ini. Karena mobilnya saya dulu sedikit cerita ya, saya dulu lama kerja di otomotif, pernah di Mercedes, di Range Rover, di Land Rover, sama di Porsche juga ya. Dan waktu saya naik X5 ini beda banget. Dan saya pernah di BMW juga. Beda banget sama BMW X5 yang sebelum-sebelumnya, karena engine-nya bunyi sound-nya itu wow, keren. Terus interiornya, tampilannya juga keren, tanpa kehilangan ciri khas BMW. Dan pengendaliannya menurut saya mantap banget. Sama bonusnya lagi, suspensinya lebih empuk, dan dia punya pintu itu ada kayak soft close gitu, jadi kayak vacuum door ya, ada yang bilang vacuum door, ada yang bilang soft close door. Nah, jadi kurang lebih review singkat saya seperti itu. Jadi misalnya Anda ada rencana untuk beli mobil, ya X5 ini wajib dipertimbangkan lah kalau misalnya budgetnya sesuai ya. Wajib dicoba dulu di dealernya, karena keren. Sekarang kita kembali ke pengerjaan nano ceramic coatingnya ya. Jadi seperti biasa, BMW itu catnya bisa dibilang paling keras di kalangan mobil Eropa. Dia termasuk yang keras lah, bukan paling keras. Dan kita butuh speed yang tinggi untuk memotong clear coat-nya. Ya, misalnya ada baret halus, itu kita butuh high speed dan pressure supaya dia punya baret itu bisa hilang. Dan waktu kita udah selesai melakukan paint correction level pertama, kita pindahkan ke depan untuk tahapan koreksi lebih lanjut. Jadi kita memeriksa jangan sampai pada waktu paint correction level pertama, karena speednya tinggi, pressure dan level compoundnya juga agak kasar atau agresif ya. Nah, setelah kita cuci dari debu-debu, dari minyak-minyak compound pada waktu level pertama, mobilnya kita pindahkan ke area coating. Jadi di area coating ini sebenarnya mobil udah tampilannya juga udah berubah banyak, karena bisa dibilang baret-baret halusnya yang masih bisa kita poles tuh udah hilang semua. Jadi ya 90% lebih lah ya, baretnya tuh udah hilang. Tapi mungkin kalau kita detail, ada baret mikroskopik yang dihasilkan dari waktu mungkin pemolesan pertama. Karena ya namanya pemolesan walaupun pakai lampu, tapi kadang-kadang angle-nya nggak pas dengan mata kita, itu kadang-kadang ada yang luput. Nah, mobilnya kita pindahkan ke dalam ruangan coating. Jadi settingannya agak beda nih. Ruangan coating ini lampunya terang, tapi dindingnya tuh gelap. Jadi lampunya bisa terlihat lebih terang. Dan berarti kita bisa koreksi mobilnya lebih maksimal ya. Dan juga di level kedua ini kita juga menambahkan base coat untuk supaya si coating yang akan kita lapisi berikutnya itu lebih menempel. Jadi kita tambahin base coat dengan cara dioleskan juga. Itu berbarengan ya pada waktu pemolesan level kedua. Dan base coat ini selain menambah daya adhesi dari si coating yang akan kita lapisi berikutnya, dia juga karena kita poles, berarti otomatis kilapnya juga bertambah. Tapi dia nggak ada melakukan pemotongan clear coat lagi. Jadi jangan takut, wah 2 kali dipoles kan mobil gua tambah ini nih, tambah tipis clearnya. Enggak. Jadi tahapan pertama itu pun potongnya nggak banyak karena mobil Nah, salah satunya kenapa dari baru di coating, ya selain garansi 2 tahunnya bisa kepake terus, dan satu lagi, kalau misalnya mobilnya masih baru, kulit jeruk, kita melakukan pemolesan, tapi kita nggak melakukan pemolesan yang sangat agresif, karena baret-baretnya bisa dibilang ya paling baret karena fresh paint. Jadi baru dicat terus misalnya dipoles, ya wajar sih masih ada baret-baret halus, karena kan yang moles bukan tukang detailing ya. Kalau detailer molesnya pasti lebih detail. Terus baret karena cuci. Terus kalau misalnya di dealer
kalau mobilnya di gudangnya ditaruhnya di luar, pas mau dikirim kan dipoles tuh. Nah itu jamur-jamur masih ada pasti, dan ya bisa jadi luput ya karena ruangan detailingnya si dealer mungkin nggak seperti tempat kita ya. Jadi ya pasti ada yang luput. Nah itu sekaligus tuh kita periksain semuanya. Terus bagian kaca apalagi ya. Dan misalnya dari dealer mau dikirim tuh kan di waxing. Kalau di waxing tuh pasti udah kilap. Cuman kalau udah dicuci kita nggak tahu kan pemolesan sebelumnya maksimal apa enggak. Jadi bisa jadi disamarkan. Nah itu kita nggak ada pilih-pilih yang mana ada jamurnya kita bersihin, nggak. Kita cuci semuanya. Kalau udah dicuci tuh kelihatan apa yang mau kita poles nih. Ya ada jamur, ada bekas cuci, ada pemolesan yang kurang mateng. Jadi pemolesan itu kayak amplas ya, grade-nya panjang. Ada 1000, 2000, 3000. Nah sama, di pemolesan juga gitu. Komponnya ada yang grade-nya ya kasar, sedang, halus gitu lah bahasanya. Dan setelah itu kita coating deh. Dan setelah semua pemolesan selesai, kita periksa dulu apa ada pemolesan yang masih kurang. Itu dengan cara diperiksa satu persatu sambil kita bersihkan dengan pembersih berbahan dasar alkohol supaya si minyak bekas kompon itu tidak mengganggu proses menempelnya coating di panel. Dan selanjutnya kita lapisi dengan nanoceramic coating. Jadi untuk nanoceramic coating ini ada yang tanya, nggak di spray ya? Jadi gini, coating ini beda dengan clear coat ya. Kalau clear coat itu kita spray dan itu kita nggak di lap ya, nggak di wipe down. Sementara coating itu kita lapisi setiap milimeternya di furnace, ya maksudnya di panel ya. Panel itu kan atasnya ada furnace. Nah kita lapisi setiap milimeter furnace-nya itu dengan si coating ini. Dan karena si coating ini berbahan dasar silika, dia itu butuh zat penghantar untuk bisa kita lapisi ke panel. Nah, setelah kita tunggu berapa menit, itu sisa dari zat penghantarnya itu, ya bisa dibilang residu ya, itu kita buang supaya nggak ada residu yang tertinggal. Karena kalau misalnya ketinggalan, itu akan menyebabkan si coatingnya jadi tidak sempurna alias agak berkabut ya. Jadi ya itu kita hindari karena kalau misalnya itu udah deh. Pokoknya kalau misalnya berkabut tuh udah PR deh. Kita harus ulang kerja dan waiting list mobil berikutnya, jadi nggak bisa kita langsung kerjakan. Dan ya itu makanya kita pindahkan ke ruangan coating karena ruangan coatingnya itu gelap dan lampunya terang. Jadi kayak kelihatan mobilnya tuh ya keluar gitu. Maksudnya area-area yang kita periksa itu semuanya kelihatan kalau ada yang misalnya ketinggalan. Nah makanya di tempat kita tuh rata-rata yang coating itu pasti dia udah berpengalaman minimal baru dia bisa masuk ke level coating. Ya mungkin sebenarnya kalau kita lihat dari jenis pekerjaannya, coating itu mungkin lebih ringan daripada pemolesan. Tapi dia harus lebih mahir, dalam arti dia harus lebih teliti. Jangan sampai masih ada yang ya kayak dulu waktu saya baru mulai ya, udah di coating baru kelihatan, wah pemolesannya kurang. Nah itu yang kita hindari itu sekarang. Jadi sistem yang ada sekarang ini membuat si detailer yang ada di tempat kita itu mau nggak mau harus bagus. Karena kalau nggak dia pasti ketahuan gitu. Jadi ya nggak bisa cheating ya. Kalau misalnya dulu misalnya detailer baru nih, dia pengen cepat selesai, ya diakalin dengan ya misalnya kompon yang disamarkan lah intinya. Kalau dijelaskan detail nanti bingung. Dia cuma menyamarkan baretnya. Nah itu kalau di tempat kita tuh pas kita bersihin kelihatan. Karena diperiksanya berkali-kali kan. Pas cuci kita periksa, pas kita bersihin dengan pembersih berbahan dasar alkohol itu pasti kelihatan banget kalau yang masih ada ketinggalan. Dan akhirnya ya gitu kita bikin sistem seperti itu supaya nggak ada yang ketinggalan lagi.
Dan akhirnya pengerjaannya udah selesai. Sekarang saya hanya tinggal menjelaskan tentang garansi yang ada di tempat kita. Ada garansi 2 tahun, berarti Anda mendapatkan premium member. Jadi Anda bisa kembali kapanpun, dalam 2 tahun itu berapa kali pun nggak masalah. Setiap kedatangannya memang kita kenakan biaya maintenance, cuman maintenance yang kita lakukan adalah detailing ulang. Jadi mobil Anda akan kita bersihkan bagian luar, dalam, kaca, interior, velg, semuanya deh. Jadi sebenarnya nggak usah sering-sering sih, setahun sekali juga udah cukup. Karena umumnya habis kita bersihin itu bersihnya lumayan tahan lama gitu. Karena ya satu, pengerjaannya bener, sama ya itu tadi, coating yang kita pilih itu bukan coating yang main-main, jadi kualitasnya bagus. Ya sepertinya seperti itu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.